Buya mau menyampaikan di sini mau'izah dan tazkirah berkaitan dengan bagaimana wajibnya kita memuliakan semua yang dikatakan oleh Allah. Allah berfirman, manusia adalah manusia, dan Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia kami menciptakannya dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik keadaan. Lalu Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kami memuliakan anak keturunan cucu-cucu cicit-cicit Nabi Adam. Dimuliakan oleh Allah. Allah beri mereka dengan sebutan nama Bashara, manusia. Allah beri mereka dengan nama insan, manusia. Kemudian tiba-tiba ada makhluk yang tidak mengakui apa yang telah dititahkan oleh Allah. Allah berkata, ini manusia dan manusia itu mulia. Lalu ada yang berkata, bukan manusia, tetapi ini binatang. Maka sungguh yang telah dilakukan itu adalah penentangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tetap manusia. Ketika orang Yahudi diusung dia dalam keranda, meninggal ya, orang Yahudi meninggal diusung dalam keranda, Nabi Muhammad SAW berdiri. Para sahabat berkata, ya Rasul, itu orang Yahudi. Kata Rasulullah, manusia enggak? Benar manusia ya Rasulullah. Saya berdiri karena dia manusia. Bagaimana Rasulullah memuliakan manusia sebagai manusia? Mungkin kalian tetap ingat bagaimana ada pelacur yang menolong anjing yang kehausan. Allah ampuni dosa-dosa pelacur itu, dan Allah berterima kasih pada wanita itu. Anjing. Bagaimana kalau kita menghormati, menolong manusia, akan jauh lebih tinggi syukur Allah kepada orang itu. Tapi kalau kita panggil orang itu dengan sebutan nama yang tidak pantas, kita panggil dia dengan sebutan nama-nama hewan, nama-nama binatang, atau dengan nama yang terus terang itu adalah carut, maka demi Allah dia menentang Allah. Orang yang menentang Allah, Allah akan perangi hidupnya. Orang yang menentang Allah, Allah akan sengsarakan hidupnya. Allah akan sengsarakan batinnya. Allah akan sengsarakan jiwanya. Jadi tadi Buya sudah sampaikan, kepada teman saja kita berkata, kita panggil dia, you are a dog, kamu adalah anjing umpamanya. Itu tak terkira-kira besar dosanya. Kenapa besar dosanya? Dia manusia, lalu kita katakan dia anjing. Itu kalau sesama besar. Jangankan sesama besar, kepada yang lebih kecil saja kita katakan dia anjing, atau apapun kata carut, kata kotor, nama binatang. Demi Allah kita saat itu berdosa besar karena kita telah menentang Allah. Bukan ya Allah, saya tak akui dia manusia, tapi dia binatang. Padahal Allah mengatakannya manusia. Itu penentangan namanya itu. Menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi mengucapkan penentangan ini dengan mengatakan kepada orang tua kata-kata kasar, carut, menyebutnya dengan binatang. Orang yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada orang tua kita sendiri adalah para guru. Saat guru kita caruti, saat guru kita katakan kata-kata yang tidak senonoh, berguncang arasy Allah, marah dan murka Allah kepada orang itu. Apalagi kita sebut dia dengan nama binatang. Padahal guru, para ustadz, dia adalah lebih terhormat di mata Allah daripada para malaikat. Lalu kita panggil dia dengan panggilan itu. Kullu bani Adam khatta'un. Seluruh anak cucu Adam pasti tergelincir dalam kesalahan. Khatta'un, pasti bersalah. Wa khairul khatta'inat tawwabun. Sebaik-baik orang yang sudah tergelincir adalah yang taubat, kembali ke jalan yang benar, mengaku di hadapan Allah, meminta maaf kepada manusia, berjanji tidak mengulangi. Itulah yang paling baik, dan itu yang paling Allah cintai. Allah paling cintai. Setelah temanmu bertobat, jangan dia diejek, jangan dia dihinakan, jangan dia dipermalukan, sebab dia telah diputihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat seseorang sudah diputihkan, lalu kita mengejeknya, ini menyebabkan pernah terjadi di zaman Nabi, marah Rasulullah. Mungkin kalian ingat Ma'iz al-Ghamidi sudah berzina. Pernah dengar cerita ini enggak? Seorang sahabat Ma'iz al-Ghamidi sudah berzina. Singkat cerita, dia menyesali zinanya, dia mengaku di depan Rasulullah, meminta ampun kepada Allah, lalu dia dirajam, meninggal dunia. Meninggal dunia dia karena dirajam
sebab sudah berzina. Tapi kalian tahu, sahabat-sahabat yang belum dapat didikan khusus tentang masalah ini, mereka bercerita sana sini, memalukan, matinya dalam keadaan kena hukuman, memalukan, matinya karena dalam keadaan dirajam karena ketahuan berzina atau karena dia berzina. Memalukan. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kalian tahu, dengar oleh kalian semuanya, kalian tahu tidak, seandainya seluruh langit dan bumi ini dimasukkan ke sebuah neraca timbangan, lalu taubatnya Ma'iz Al-Ghamidi ini ke timbangan yang lain, diadu mana yang paling berat, taubatnya dia atau langit dan bumi ini, pasti taubatnya akan lebih berat daripada langit dan bumi. Begitu betul Allah menghargai taubatnya Ma'iz Al-Ghamidi. Saat Ma'iz Al-Ghamidi ini sudah bertaubat, Rasulullah SAW mengatakan Allah ridho kepadanya dan dia termasuk di antara ahli surga. Jadi orang kalau sudah taubat, jangan kita bully lagi, jangan kita ejek. Orang sudah meminta ampun kepada Allah, orang sudah meminta membersihkan dengan manusia, maka kita tak boleh merendahkannya, kita muliakan dia. Orang yang paling Allah cintai, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika dia salah, ketika dia tergelincir, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu Allah terima taubatnya. Allah lebih mencintainya daripada orang tidak pernah berbuat salah. Ini mau'izah buat kalian semua. Pertama, pelajaran terberat, jangan kita panggil manusia dengan sebutan binatang. Awas, hati-hati. Baik orang tua kepada anak, teman kepada teman, murid kepada guru, guru kepada murid. Tak boleh panggil dia, hei anjing, kita panggil dia itu. Demi Allah, murka Allah itu. Kita panggil dia dengan sebutan anjing, kita panggil dia dengan sebutan kecoa, kita panggil dia dengan sebutan tokek dan sebagainya. Demi Allah, murka Allah tak terkira itu. Allah katakan dia manusia, kita panggil dia dengan, apalagi yang berani memanggil orang dengan setan. Tahu enggak kalian, ketika kita panggil dia setan, setan itu orang beriman apa orang kafir? Jawab. Setan itu dalam surga apa dalam neraka? Dalam neraka. Kalau kita panggil teman kita setan kamu, berarti kita katakan kafir kamu dalam neraka. Tahu enggak kalian apa kata Rasulullah? Man qala li akhihil muslim anta kafir, siapa yang berani berkata kepada saudara muslimnya kamu kafir, fahuwa kama qala, maka dia seperti yang dia katakan, dialah yang menjadi kafir menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan panggil teman kita, sahabat kita, anak kita, orang tua kita, siapa saja orang-orang Islam dengan sebutan setan. Berarti balik kata-kata itu kepada kita, kitalah yang setan menurut Allah, kitalah yang menurut Allah berhak di dalam neraka karena kita telah memanggil saudara muslim. Makanya penutup, kata Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, hari ini kamu gampang saja mengeluarkan kata-kata yang kalau di zaman Rasulullah kami menganggap kata-kata itu termasuk minal muhlikat, termasuk diantara yang membinasakan dan menyeret manusia ke dalam api neraka. Mu'adz bin Jabal terkejut-kejut mendengar, dan Rasulullah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, banyak orang masuk neraka gara-gara lidahnya. Ya, kata Rasul, banyak orang diseret ke api neraka dengan keadaan kakinya yang ditarik, mukanya yang di bawah, lalu dicampakkan ke dalam neraka, ya Rasulullah, gara-gara panen kejahatan yang dibuat oleh bibir dan lidahnya. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memanggil orang dengan sebutan nama binatang, memanggil orang dengan carutan, dengan kata-kata umpatan, demi Allah dia akan panen ini di akhirat dengan cara ditarik kakinya, wajahnya di bawah, dilemparkan ke dalam api neraka. Hati-hati mulut kalian. Maka Nabi bersabda, siapa yang menjamin dia bisa menjaga kemaluannya dan mulutnya, aku yang menjamin dia menjadi ahli surga. Tapi dia tak bisa menjamin kemaluannya dengan mulutnya, aku tak jamin dia akan masuk surga. Hati-hati mulut kalian, apalagi ini dikatakan pada orang lebih tua, pada ayah kalian, pada bunda kalian, pada guru kalian, pada abang kalian, pada senior kalian. Tidak boleh, tidak boleh, sampai kapanpun. Semarah-marahnya kalian, tetap jangan keluar kata-kata yang kotor, menghina, mencaci maki, bercarut, apalagi menyebut dengan nama binatang. Semoga bermanfaat tausiah ini. Mari tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.